Oke, sekarang kita bahas substansi ya Pak. Tadi Bapak sudah menyinggung pasal 240, kemudian juga pasal 256. Kita ke pasal 240 dulu. Pada akhirnya perdebatannya ini akan kembali lagi soal definisi kritik dan penghinaan. Dan soal tafsir inilah Pak yang paling banyak selama ini menimbulkan masalah. Karena yang menafsirkan itu adalah aparat penegak hukum yang menangani perkara itu kan Pak. Itu bagaimana Pak supaya tidak ada lagi multitafsir? Satu, di dalam bunyi undang-undang kitab undang-undang hukum pidana kita, di pasal-pasal terkait menyangkut soal tindak pidana termasuk penghinaan, kan itu unsur-unsurnya udah jelas. Bagaimana kemudian kita supaya jangan multitafsir? Maka itulah ada di penjelasan. Mana kriterianya yang dianggap sebagai sebuah penghinaan sesuai dengan rumusan delik yang ada di pasal itu, dan yang mana yang dimaksud dengan kritik. Kalau kritik kan kita sudah tahu persis unsur. Kalau itu sebuah fakta bahwa ini adalah sebuah kebijakan yang salah dan itu disampaikan secara benar, nggak ada masalah kok. Sekali lagi saya ingin katakan, sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ada nggak orang yang dilakukan terhadap, sebelum KUHP itu pun berlaku, KUHP yang sekarang, ya kan? Itu sampai dengan pelaksanaan 2 Januari, bahkan Presiden menyatakan kepada kami semua, resiko jadi pejabat publik itu wajib harus terima kritikan. Resiko menjadi pejabat publik harus berani dan siap untuk selalu dikritik. Bahkan menerima fitnah pun. Artinya yang saya ingin sampaikan bahwa Presiden menyadari sepenuhnya sebagai posisi pejabat publik dan termasuk kami sebagai pembantunya, tentu tidak akan memposisikan diri kecuali sudah terlanjur. Maksud saya keterlaluan ya. Karena ada juga orang yang secara subjektif di media sosial maupun di media-media konvensional kadang-kala menyampaikan sesuatu yang di luar konteks terhadap kebijakan-kebijakan. Sudah menyerang pribadi, sudah bohong, fitnah, ya tergantung kepada pejabat publiknya. Mau mengadukan atau tidak? Mau mengadukan atau tidak.